Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih happy dong sahabat Bob karena bintang kedua sudah di tangan Inter. Dan nanti sore jam 17.30 waktu Indonesia Barat, Inter akan menjamu Torino dan akan merayakan Scudetto dan akan berkeliling kota Milan dan membirukan kota Milan, bukan merah, sahabat Bob. Ini sudah tidak sabar lagi menunggu pertandingan Inter melawan Torino, terutama adalah merayakan Scudetto bersama para fans. Bahkan tiket kurang lebih 75.000 sudah ludes karena semua fans Inter yang berada di Milan akan merayakannya, sahabat Bob. Oh ya, tadi malam juga ada laga amal antara Juventus dengan Milan berakhir 0-0. Ini adalah pertandingan amal untuk merayakan Scudetto Inter. Luar biasa. Mereka begitu menghargai Inter, jadi mereka hanya berbagi poin 1 poin masing-masing, sahabat Bob. Jadi itu, dan juga dini hari tadi Lazio dengan pelatih barunya Igor Tudor menaklukkan Verona di akhir-akhir babak kedua, dan ini membuat Lazio membuka peluang untuk lolos ke Liga Champion. Jadi semakin ketat nih untuk memperebutkan Liga Champion. Di sana ada Atalanta, ada Roma, ada Lazio. Jadi kita akan lihat, kalau boloknya sih kayaknya sih udah aman ya, tapi tetap masih bisa disalip. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Jadi Serie A semakin menarik, dan laga amal tadi kemarin itu juga bahwa Milan dengan Juventus saling berbagi poin. Nah, sahabat Bob, juga kita sedikit mendapat kabar gembira sebelum pertandingan Inter melawan Torino. Ternyata waktu Inter dijamu oleh Atletico Madrid, di sana perwakilan Barella ketemu dengan manajemen untuk membicarakan kontrak Barella. Dan ini kesepakatan sudah didapatkan, hanya tinggal sign aja. Jadi Barella akan berada di Inter sampai 2029, sahabat Bob, dengan gaji 7 juta bersih, dan juga akan ada tambahan bonus. Dan menurut gua nih worth it dan layak buat Barella, sahabat Bob. Kenapa? Karena memang bagaimanapun Barella adalah pemain Itali yang bagus bermain di Inter, dan dia mendedikasikan semuanya untuk Inter. Dan begitulah si Google Man akan segera perpanjang kontrak. Juga nanti Guard of Honor, penyambutan para pemain-pemain Torino waktu pemain-pemain Inter akan masuk ke lapangan. Ini adalah suatu penghormatan ya, karena telah menjuarai Scudetto musim ini. Jadi kita tunggu aja sign kontrak dari Barella, semoga segera terwujud. Nah, ini salah satu impian Inzaghi, impian Inter, Buongiorno. Ini adalah mimpi, dan kita juga sebagai fans juga sangat bermimpi mendatangkan dia. Bintang Torino nanti akan bermain dan telah menolak minat Juventus. Karena memang beberapa pemain-pemain Torino pernah menyeberang ke Turin juga, yaitu ke Juventus, Bremer, ada beberapa pemain. Ternyata Buongiorno tidak mau mengikuti jejak senior-senior dia. Karena dia hanya kepengen klub-klub besar, terutama yang menuju ke Inter. Walaupun ada minat dari AC Milan, walaupun ada minat dari Napoli, tetapi Buongiorno ingin ke Inter. Kita lihat aja nanti seperti apa manajemen mengerjakannya, karena negosiasi dengan Torino tidak gampang, sahabat Bob. Tapi kalau Buongiorno datang, kebayang kekuatan Inter di lini belakang, ada Pavard, ada Buongiorno, ada Bastoni. Begitu kuatnya, apalagi si Buongiorno ini udah terbiasa bermain 3 back di Torino. Jadi kita akan lihat, semoga aja ini bonus dan hadiah buat pemain-pemain Inter, buat Inter setelah memenangkan Scudetto bisa mendapatkan Buongiorno. Ini perfecto ya sahabat Bob. Nah, juga buat Inzaghi, selalu membuat spektakuler, selalu membuat sejarah. Bagaimana di musim pertama, bagaimana di musim kedua, bagaimana musim ketiga, selalu setiap musim mendapatkan piala. Senang kemarin Pioli bilang, dia 4 tahun cuma dapat 2 gelar. 2 gelar gimana?
orang dapat 6 piala gitu loh. Nah, ini dia sahabat Bob. Ternyata selama Inzaghi ada di Inter, bukan hanya pundi-pundi Inter yang makin bertambah, tapi nilai skuad meroket naik 180 juta euro, sahabat Bob. Sekarang Lautaro Martinez berharga kurang lebih dari 100 juta. Terus juga ada yang namanya si Barella 70-80 juta, Bastoni, terus juga ada si Thuram yang kemarin dibeli 0, sekarang klasualnya 85 juta. Jadi ini benar-benar membuat Inter happy dengan Inzaghi. Selain dengan kerendahan hati dia, selain dia benar-benar dekat dengan pemain, dia selalu diam tetapi membuktikan di lapangan dengan prestasi. Grazie Inzaghi telah memberikan banyak warna ke Inter, baik dari segi duit, baik dari segi prestasi, baik dari segi menaikkan harga skuad Inter. Ini luar biasa. Semoga Inzaghi juga, kita tinggal menunggu juga resminya perpanjang kontraknya sampai 2027. Kemungkinan Inzaghi akan menerima bersih 6,5 juta euro. Ini luar biasa ya, karena dia akan menjadi pelatih salah satu termahal juga di Serie A gitu loh. Kalau di Inggris ya 6,5 juta kecil lah buat pelatih. Jadi kita lihat aja nanti, semoga Inzaghi juga segera perpanjang kontrak. Antara Oktri, Pimco, dan Minat Saudi Arabia. Ini hanya tinggal berhitung hari. 23 hari lagi menjelang batas waktu 20 Mei untuk pinjaman Suning terhadap Oktri. Jadi memang ada 3 seperti di video gua sebelumnya. Jadi kita akan lihat aja, sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena sebenarnya udah dikerjain sama Suning. Apakah Pimco, apakah dengan Oktri, atau Minat Saudi Arabia. Yang jelas sih yang paling dekat adalah Pimco akan memberikan uang 400 juta selama 3 tahun ke Inter, dan Inter akan melunasi utang ke Oktri. Kita lihat aja seperti apa realitanya nanti, sahabat Bob. Tunggu tanggal mainnya. Terus juga mantan bek Inter Milan, Galante. Fabio Galante, dia merasa Bung Yorno akan siap pindah ke Inter. Ya, ini legenda Inter aja mendukung Bung Yorno pindah ke Inter. Karena menurut gue ya, kalau di Italia sekarang ya permainan yang terbaik itu ya si Inter. Kenapa? Karena Inter menjuarai, dan dari segi permainan, dari segi taktis ini luar biasa. Jadi memang Bung Yorno sangat cocok, apalagi Bung Yorno dulu juga pernah satu klub dengan si Di Marco ya, karena Di Marco pernah, ke Torino enggak ya, si Di Marco dulu di Verona ya, tapi pelatihnya Juric. Jadi gua sepakat kalau misalnya si Galante, Bung Yorno cocok ke Inter. Dia bilang begini, dia membuktikan diri sebagai pemain top, dan dia sudah siap bergabung dengan klub besar. Dia melakukan dengan baik dan mengatakan tidak kepada Atalanta musim lalu. Tapi juga karena dia merasa belum siap untuk meninggalkan tempat itu. Saya tidak berpikir dia bisa membuat pilihan yang sama musim panas ini. Saya tidak berpikir dia akan mendapat masalah di Inter. Jika saya pergi ke Nerazzurri, saya berharap dia bisa mengambil seragam nomor 5 saya yang lama, kata Galante ya. Kita tunggu aja lah sahabat Bob, semoga si Bung Yorno ini benar-benar terwujud ya. Terus juga mantan pemain Inter yang dipinjam, yaitu juga pemain Torino, Bellanova. Saya selalu menjadi Interista. 20 menit Liga Champions akan menempel selamanya. Ternyata Bellanova ini dulu dipinjam dari Cagliari, Inter tidak mempermanenkan. Tetapi sekarang di Torino dia juga udah mulai gacor dan mulai bagus. Dan sayang di Inter dia tidak mendapat kesempatan yang banyak. Dan ternyata dia seluruh keluarganya adalah pendukung Inter. Dan dia juga tidak akan pernah melupakan Inter. Tidak akan pernah melupakan bahwa dia pernah bermain di final Liga Champions. Sekarang dia hanya membuktikan diri di Torino. Dan nanti dia akan ketemu dengan teman-temannya. Nah semoga aja Bellanova ini juga sebenarnya suka gue. Cuman ya memang masih perlu banyak diasah. Apalagi kalau kita berbicara lini pertahanan, ya defense-nya masih kurang bagus, dan sekarang crossing-crossingnya juga udah mulai bagus. Kita lihat aja lah apakah Bellanova akan bisa balik lagi ke Inter atau tidak. Yang jelas sih mungkin nggak ya sahabat. Terus juga pelatih Torino yang akan ketemu dengan Inter nanti. Inter Milan pantas meraih gelar Serie A. Kami ingin laga hebat bareng sama mereka. Untuk saya harus mengucapkan selamat kepada Inter. Sekarang kami ingin tampil dalam kondisi terbaik agar bisa berusaha meraih poin sebanyak-banyaknya. Seperti gua bilang kemarin bahwa Torino ada di peringkat 10, dia udah aman, tetapi masih punya peluang untuk lolos ke Eropa. Tapi tetap aja bagaimana melawan Inter juga tidak akan gampang, tapi Juric pasti tidak akan menyerah. Mereka ingin membuktikan nilai mereka, pada akhirnya kami tidak perlu peduli. Kami harus memainkan permainan kami. Mereka adalah tim yang kuat dan kami ingin menjalani pertandingan yang hebat
tambah si Jurik. Ya, kita lihat aja nanti pertandingannya seperti apa. Yang jelas pasti akan menarik dan juga pemain-pemain cadangan juga akan bermain. Yang jelas ya berita favorit adalah si Aslani juga akan bisa bermain. Tapi gua baca juga barusan katanya si Hakan tetap akan dimainkan. Kita lihatlah seperti apa. Apakah apalagi kalau kita berbicara yang namanya si Christian Aslani. Ini juga udah dapat bermain lumayan banyak di musim ini. Dan dia sudah membuktikan diri dan dia akhirnya mencetak gol pertama waktu melawan Genoa. Waktu menjadi pemain cadangan melawan Roma, dia juga ini luar biasa. Tinggal bagaimana Inzaghi memanfaatkan dia di musim depan. Karena usia masih 22 tahun, pasti butuh pelapisnya Hakan. Jadi kita lihatlah, semoga Aslani nanti juga menjadi starter. Kalau dia menjadi starter, pasti makin mantap. Sayang sekali sahabat Bob, Di Marco jiwa dan rohnya Inter sama fans tidak bisa bermain karena kelelahan otot. Tetapi dia tetap akan dimasukkan ke skuad sebagai cadangan, tapi pasti tidak akan bermain. Karena nanti akan ada perayaan, dan dia juga tidak bisa bermain, dan Dumfries juga kena kartu merah kemarin juga tidak bisa bermain. Jadi kemungkinan Cuadrado bisa bermain, hanya mereka berdua yang tidak bisa main. Tapi oh ya, satu lagi Acerbi ya. Acerbi juga kelelahan otot, jadi tapi kita tidak perlu khawatir lagi karena memang pemain-pemain cadangan juga masih bagus dan Inzaghi juga pasti pengen meraih poin sebanyak-banyaknya. Bahkan Inter masih punya potensi meraih poin lebih dari 100 musim ini. Dan clean sheet juga lagi diincar juga oleh Inter dan juga Sommer. Ya, cepat sembuh lah Di Marco. Tapi yang jelas kita nanti akan perayaan ya. Nah, berita baik adalah tidak ada nama besar yang akan meninggalkan Inter musim panas ini. Ya, syukurlah. Karena kemarin memang Inter mempertimbangkan, tapi memang susah menolak. Kalau tiba-tiba ada yang datang menebus klasualnya si Thuram 85 juta, Inter tidak bisa menolak. Yang bisa menolak hanya Thuram. Kalau Thuram tidak mau pergi dari Inter, ya semoga kita berharap seperti itu. Ya seperti komen-komennya sahabat Bob kemarin bahwa kita tidak ingin kehilangan Thuram, bahwa ini adalah duet yang luar biasa antara Toro dengan Thuram musim ini, dan kita pasti berharap seperti itu. Dan gue juga berharap seperti itu. Tapi berita baiknya apa sahabat Bob? Ternyata Lautaro Martinez sudah sepakat dan setuju. Hanya tinggal sedikit lagi nih, apakah peresminya, apakah tanda tangannya. Dan Inter sudah menawarkan 9 juta euro gajinya per tahun. Luar biasa ya. Ini gaji tertinggi di Serie A. Dan dia seorang kapten. Dan dia akan mendapatkan gaji tertinggi. Dan akan bertahan sampai 2029 di Inter. Ya kita harap semoga aja nanti dia mencetak gol. Gua berharap dia mencetak gol. Oh ya, sahabat Bob, jangan lupa join dengan WA grup Bung Bob. Nanti ada di kolom description, karena di sana setiap ada pertandingan, gua selalu berbagi giveaway ya. Selamat kemarin yang pas Inter memenangkan derby dan memenangkan Scudetto, ada 2 orang yang mendapatkan giveaway jersey, dan udah gua kirim. Nggak tahu apakah mereka udah terima atau belum. Yang jelas, ayo join. Kita bisa saling berbagi informasi, saling berbagi apapun. Yang penting happy, sahabat Bob. Gila, men. Ya, tidak sabar menunggu pertandingan Torino. Nanti juga gua akan live reaction. Kita akan tetap kawal Inter walaupun sudah memastikan Scudetto. Sampai akhir musim kita akan kawal. Jadi, luar biasa. Semoga Lautaro segera perpanjang kontrak. Nah, selain kita berbicara Bung Yorno, kita juga akan berbicara tentang kiper. Kemarin video gue juga udah bahas tentang Bento. Ternyata klubnya sudah memastikan meminta 20 juta ke Inter. Dan si Bento sudah menyatakan iya. Sekarang bagaimana negosiasinya Inter dengan Paranaense, klubnya Bento. Tinggal Inter mendapatkan uang untuk menebus 20 juta euro. Walaupun ada minat dari Chelsea, ada minat dari beberapa tim terhadap Bento, Bento sudah menyatakan iya ke Inter. Jadi bagaimana Opa dan Ausilio akan mendapatkan uang? Ya selain dari pemain-pemain pinjaman yang akan ditebus oleh klub-klub yang punya kewajiban, dan juga beberapa pemain-pemain yang bisa dijual. Jadi harusnya Inter bisa mengumpulkan 60 juta sampai 100 juta musim ini untuk penjualan-penjualan pemain yang dipinjamkan atau yang nggak kepake. Bahkan kalau kita berbicara Dumfries, nanti kita bicara di belakang. Yang jelas 20 juta itu adalah harga murah untuk Bento. 19 penampilan musim ini dan 11 clean sheet. Ini luar biasa. Ini bagus banget. Masih muda, 24 tahun, dan ini akan bisa menggantikan Audero musim depan.
dan musim depannya lagi akan menjadi pemain inti, menjadi kiper inti seperti Onana awal-awal dulu di Inter, sahabat Bob. Terus juga ini sedikit update kita tentang Piala Dunia antar klub. Ternyata sudah 26 klub yang lolos ke Piala Dunia antar klub. Juventus dan Inter sudah dipastikan dari perwakilan Italia. Ternyata di Eropa itu ada Real Madrid, Chelsea, City, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Atletico Madrid, dan Salzburg. Kalau dari Amerika Selatan ada Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Amerika Utara dan Tengah itu ada Monterrey, Seattle Sounders, Lyon. Dari Asia ada Al Hilal, men, gila ya. Terus juga ada Berlian Merah Urawa nih dari Jepang, Ulsan. Afrika ada Al Ahly, banyak sekali. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob siapa aja semua pesertanya, karena peserta Piala Dunia antar klub ada 32 tim dan akan berebut. Nah ini total hadiahnya hampir 2 M euro ya. Jadi pasti ini luar biasa. Untuk kelolosan aja Inter udah meraup uang pertama 50 juta euro. Kita tunggu seperti apa nanti. Yang jelas ini akan bagus. Nah ini dia kalau kita berbicara Dumfries. Dumfries sudah ditawarkan kontrak 3 tahun lagi ke depan plus 4 juta euro. Dan katanya yang gua baca ya, respon dari Dumfries belum terlalu positif. Tapi kemarin Dumfries katanya nggak ada masalah. Tapi yang jelas kalau seandainya Dumfries akhirnya tidak memperpanjang kontrak, Inter juga mengikuti yang namanya Kayode, pemain muda sayap kanan dari Fiorentina. Ini juga bagus, masih 19 tahun. Terus juga ada Wan-Bissaka dari MU. Ini usia juga lebih muda dibanding Dumfries. Kurang lebih usianya tahun 97 berarti ya 27 tahun ya. Hampir sama lah usianya dengan Dumfries. Tapi ini juga bagus. Nah, tapi selain dari mereka ini, Inter juga mengincar kembali dan menaikkan minatnya kembali terhadap Emil Holm. Emil Holm adalah pemain Spezia yang dipinjamkan ke Atalanta. Nggak tahu Atalanta akan tebus atau tidak. Yang jelas Inzaghi senang dengan Emil Holm ini. Kenapa? Fisiknya, terus gaya bermainnya nggak jauh beda dengan si Dumfries. Jadi Inzaghi mengincar. Jadi ini dia nih. Ada 3 calon pemain pengganti Dumfries. Kalau Dumfries tidak mau perpanjang kontrak, apalagi Inter kemarin sudah memberikan pergi atau tanda tangan kontrak. Udah, kita lihat aja nanti sahabat Bob. Yang jelas Dumfries akan menjadi penonton malam ini karena dia kena kartu merah waktu melawan Melon, sahabat Bob. Ini dia salah satu mantan pemain Lazio, Lulik. Senang untuk Inzaghi. Dia berkembang setiap tahun dan dengan stafnya mereka saling mendorong. Karena dia pernah dilatih oleh Inzaghi, si Lulik ini. Dan saya sangat bahagia untuk Inzaghi, untuk semua stafnya. Ya, awalnya dia dikritik, tetapi dia membuktikan diri. Saya tahu persis seperti apa Inzaghi, seperti apa staf-stafnya. Ini luar biasa. Jadi selamat dan layak buat Inzaghi untuk mendapatkan prestasi bintang kedua atau Scudetto di Inter di musim ketiganya. Dan bahkan kata Lulik, 6 trofi yang dia dapatkan untuk Inter itu extraordinary. Ini luar biasa gitu loh. Jadi kita lihat aja nanti sahabat Bob. Dan dia bilang banyak pemain penting yang hengkang di musim panas. Tetapi Inzaghi bisa meramu, bisa menyatukan pemain-pemain baru. Ini adalah salah satu keahlian Inzaghi ya. Selamat buat Inzaghi. Salah satu yang paling menarik adalah, ini adalah salah satu Alessandro Bonan. Dia berbicara tentang Inzaghi. Hanya 2 kata yang menggambarkan tentang Inzaghi. Silence, diam, atau move, atau bergerak. Ini dia. Seperti apa yang dia bilang? Inzaghi adalah sosok yang menuliskan 2 kata penting. Silence dan move atau bergerak. Dia bilang begini, sebagai respon terhadap lingkungan yang berbicara terlalu banyak dan dengan cara yang buruk, obrolan dalam klub dari luar tentang dirinya untuk cara melatih, terutama pada kesempatan kejuaraan kalah dengan cara hampir mustahil. Seolah-olah Radu adalah balas manusia, bukan kipernya. Salah Inzaghi tidak pernah menjawab, hanya menjelaskan bahwa ia tidak tuli dan ekspresinya di wajah TV. Jadi bagaimanapun Inzaghi dikritik, dia tidak pernah membalas sahabat Bob. Yang kedua yang dia lakukan adalah gerakan. Karena tidak ada tim di Italia yang bergerak seperti Inter. Ini seperti perkamen yang terbuka. Dengan para pemain yang terjatuh alih-alih berdiri. Cara tegas untuk bergerak maju di lapangan. Dengan sedikit embel-embel dan sedikit umpan. Namun penting,
jelas Inzaghi. Bahkan di luar lapangan, sosok yang sangat konkret dan aktif tetap membumi sahabat Bob walaupun tetap dingin ya. Istilahnya Milan sama Juve sudah ngalah lah ya, udah mengakui bahwa kita memang yang terbaik di musim ini sahabat Bob. Semoga musim depan terus berkelanjutan, tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Yes.